Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Saripa. Saya mahasiswi S1 Kebidanan Stikes Mega Buana Palopo. Hari ini saya akan mengedukasi tentang konseling prakonsepsi. Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan secara sistematik dengan paduan keterampilan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Prakonsepsi. Masa prakonsepsi adalah masa di mana sebelum terjadinya kehamilan, yakni pada masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Pada masa ini, calon ayah dan ibu perlu menyiapkan diri agar pada masa kehamilan, persalinan, dan bayi yang akan lahir nantinya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, persiapan pernikahan untuk melahirkan generasi ke depan lebih baik seharusnya mulai dilakukan jauh sebelum masa ini. Konseling prakonsepsi membantu ibu mengetahui risiko yang dapat mempengaruhi kehamilan dan memberi saran-saran jika perlu terapi untuk mengurangi risiko tersebut. Idealnya dilakukan sebelum ibu hamil. Kebanyakan ibu menyadari kehamilannya 1 minggu setelah terlambat haid, dan pada saat itu organ saraf janin mulai terbentuk. Narasi. Nona Rina, seorang karyawati berusia 25 tahun, akan menikah. Pernikahan akan dilaksanakan beberapa bulan lagi. Nona Rina mendatangi fasilitas kesehatan yaitu puskesmas. Nona Rina menanyakan tentang persiapan pra-kehamilan dan imunisasi catin yang perlu dilakukannya sebelum menikah. Siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ya Bu Bidan, saya ini mau nikah beberapa bulan lagi, dan setelah menikah ini saya ingin segera punya anak. Perkenalkan, nama saya Bidan Saripa. Mbak, sebelumnya namanya siapa ya? Saya namanya Rina. Rina, Mbak Rinanya ke puskesmas ini mau konsultasi soal kesiapan kehamilan ya Mbak ya. Nah, sebelum saya tanya-tanya lebih lanjut, nanti mungkin ke depannya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Mbaknya, dan nanti saya juga akan mengecek riwayat kesehatan Mbak Rina ya, dimulai dari pemeriksaan tes darah. Tes darah itu ada beberapa macam yang akan diperiksa. Tes HB ya, tes HB itu gunanya untuk mengetahui apakah Mbak Rina hamilis atau enggak. Nanti ada juga pemeriksaan HIV, sifilis, HBsAg. Dan kalau Mbak Rina nggak tahu golongan darahnya, nanti bakal diperiksa juga beserta gula darahnya ya. Nanti juga ada pemeriksaan berat badan, tinggi badan, pengukuran lingkar lengan, dan pengukuran tekanan darah Mbak Rina ya. Oke Mbak, nanti saya tanya-tanya dulu, nama lengkap Mbak Rina siapa ya? Rina Maharani. Rina Maharani. Alamat Mbak Rina di mana Mbak? Di Margasari RT 16. Sari. Usia Mbak Rina berapa? Usia 25 tahun. Yang Mbak Rina kerja ya? Ya, saya bekerja. Mbak Rina kerja. Calonnya kerja juga Mbak? Iya, kerja juga. Ini saya nanya lagi soal riwayat menstruasinya ya. Gimana Mbak, 3-6 bulan ini lancar, teratur? Lancar dan teratur. Iya. Nggak ada nyeri ya pada saat haid ya? Nggak ada. Ada riwayat penyakit nggak seperti kista atau miom? Nggak ada Bu. Nggak ada ya. Mbak Rinanya ngerokok nggak ini? Tidak. Calonnya ngerokok nggak? Nggak juga. Nggak juga. Nggak minum alkohol juga kan Mbak? Iya, tidak. Nggak juga ya. Atau mungkin dalam jangka waktu beberapa bulan ini, jangka panjang ini ada mengkonsumsi obat-obatan? Tidak ada. Nggak ada ya. Ada peliharaan hewan di rumah Mbak? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Jadi ini hasil analisanya semua aman ya. Ini nanti Mbak Rina kita periksakan tadi yang tadi saya bilang ya. Hasil pemeriksaannya semuanya bagus ya, tensinya bagus, lingkar lengannya normal, berat badannya juga normal ya. Tetap harus dijaga ya Mbak ya berat badannya ya. Soalnya biasanya kalau mendekati nikah tuh bawaannya stres. Kalau sudah stres larinya ke makanan, makan-makannya. Jangan sampai Mbak Rina ini berat badannya naik. Karena kalau berat badannya naik atau kegemukan ya, bisa
bisa rentang karena ada namanya PCOS. PCOS itu gangguan hormon ya Mbak ya, gangguan hormon pada wanita usia subur ya, gangguan hormon pada wanita usia subur atau sel telur itu kecil-kecil Mbak. Jadi kalau sel telurnya wanita subur ini kecil-kecil, susah untuk dibuahi dan susah untuk terjadi kehamilan ya. Itu ya Mbak Rina ya. Jadi mulai sekarang pola makan Mbak Rina juga harus dijaga, dan mulai sekarang Mbak Rina juga harus minum vitamin ya. Nanti minum asam folat ya, asam folat, multivitamin dan tablet tambah darah. Tablet tambah darah itu nanti jika Mbak Rina haid boleh diminum sehari 1 kali ya. Ini kan tadi hasil pemeriksaannya semua bagus ya Mbak ya. Nanti kita ada pemeriksaan imunisasi TT ya. Tapi sebelum saya berikan vaksin imunisasi tetanus toksoid buat Mbak Rina, saya tanya-tanya dulu ya. Mbak Rina imunisasinya waktu bayi lengkap nggak Mbak? Lengkap ya. Waktu SD? Iya juga. Lengkap juga. Berarti sekarang status imunisasi Mbak Rina itu sekarang T4. Jadi Mbak Rina saya suntik 1 kali lagi ya. Jadi statusnya T5. Itu perlindungannya nanti 25 tahun ke depan ya. Gunanya pemberian vaksin TT ini yaitu untuk mencegah infeksi tetanus pada ibu dan nanti calon bayinya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Mbak? Cukup mengerti. Oke, mari kita suntik. Terima kasih ya Mbak Rina.